properly for tactical, etc. and technical increasement. Ada hukuman finansial, ya, kemudian larangan bermain. Usai laga, pelatih Selangor blak-blakan kekuatan Persib Bandung. Persib Bandung baru saja melawan Selangor FC dalam lanjutan Liga LCL 2. Kedua tim masing-masing memiliki motivasi tersendiri. Terlihat kedua pelatih sama-sama menurunkan pemain terbaiknya di laga ini. Terlepas dari apapun hasil akhir yang didapat di Petaling Jaya, satu hal yang terkonfirmasi adalah pengakuan pelatih Selangor FC, Christopher Gamel, terhadap kualitas Persib Bandung. Benar saja, pertandingan tadi malam berjalan persis seperti apa yang telah diprediksi oleh Gamel sebelumnya. Jadi bukan sekedar laga biasa, ini adalah adu taktik antara dua pelatih yang sebenarnya sudah saling memahami karakter masing-masing. Gamel, dalam analisisnya sebelum laga sudah mengakui bahwa ia sangat mengagumi Bojan Hodak. Ia paham betul bahwa filosofi Hodak adalah pragmatis, mengutamakan organisasi pertahanan yang kokoh dan sangat mematikan dalam transisi. Dan apa yang kita lihat di lapangan selama 90 menit adalah cerminan dari hal tersebut. Saya kenal Bojan dan saya melihat timnya. Dia orang yang baik, saya beruntung bisa berbagi momen dengannya. Persib juga banyak pemain bagus. Terakhir mereka hanya membawa 2 pemain lokal, ujar Gamel. Persib Bandung tampil sebagai unit yang solid. Gamel dibuat harus memutar otak untuk membongkar pertahanan Maung Bandung. Terlihat jelas bahwa Persib datang tidak hanya untuk bermain sepak bola, tetapi untuk bertarung secara taktis. Gamel mengakui bahwa timnya dipaksa bekerja ekstra keras menghadapi tim yang sangat terorganisir. Ia tahu bahwa Bojan Hodak selalu punya rencana B atau bahkan rencana C jika skema utamanya tidak berjalan. Pertarungan di lini tengah dan bagaimana kedua tim mencoba saling mengontrol tempo permainan menjadi sajian utama. Ini adalah laga yang menguras mental, bukan hanya bagi pemain, tetapi juga bagi kedua pelatih. Pengakuan Gamel akan kehebatan strategi Hodak terbukti bukan sekedar basa-basi. Pertandingan ini mengonfirmasi status Persib di level Asia. Lawan kini tidak lagi memandang sebelah mata. Pengakuan dari pelatih Selangor FC ini adalah bukti bahwa terlepas dari hasil akhirnya, Persib telah menunjukkan level permainan yang solid di kancah ACL 2. Tanding di ACL 2, I-League justru beri sanksi Persib. Sebuah ironi terjadi di tengah perjuangan Persib Bandung membawa nama Indonesia di kancah Asia. Di saat mereka fokus menghadapi Selangor FC, sanksi justru datang dari dalam negeri. Kabar ini datang tepat sebelum laga krusial melawan Selangor FC digelar. PSSI melalui Komite Disiplin secara resmi menjatuhkan sanksi kepada Persib Bandung. Sanksi ini tentu saja tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan ACL 2, melainkan buntut dari pelanggaran yang terjadi di kompetisi domestik Super League. Sanksi tersebut dijatuhkan terkait adanya masalah flare yang menyala di stadion dalam pertandingan Super League sebelumnya, serta adanya penonton yang masuk ke area lapangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun fokus tim sedang terbagi di 2 kompetisi, PSSI tetap menjalankan regulasi domestik tanpa pandang bulu. Bagi manajemen Persib, ini jelas menjadi pekerjaan rumah tambahan. Di satu sisi, mereka harus mengelola mental pemain agar tetap fokus di level Asia menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Selangor. Di sisi lain, mereka harus kembali berurusan dengan denda dan evaluasi disiplin supporter di kandang sendiri. Meskipun sanksi ini hanya berupa denda administratif dan tidak memengaruhi kelangsungan tim di ACL 2, momentumnya sangat disayangkan. Ini menjadi pengingat bahwa tantangan Persib musim ini bersifat ganda, berprestasi di Asia sekaligus menjaga ketertiban di liga domestik. Perjuangan Persib di ACL 2 adalah kebanggaan bagi Indonesia. Namun, sanksi dari I-League ini adalah peringatan keras bahwa disiplin di kompetisi domestik tetap harus ditegakkan demi profesionalisme industri sepak bola kita. Alasan Bojan Hodak jadikan Eliano Renders pemain kesayangan. Jika kita perhatikan, ada satu nama yang hampir tidak pernah tergeser dari pilihan utama Bojan Hodak di lini tengah Persib Bandung. Dia adalah Eliano Renders. Banyak yang mungkin awalnya mengira Eliano hanya akan menjadi pemanis skuad atau bahkan terbebani oleh nama besar kakaknya, Tijani Renders. Namun, Bojan Hodak membuktikan hal sebaliknya. Eliano kini telah menjelma menjadi salah satu anak emas atau pemain kesayangan sang pelatih.
Mengapa Hodak begitu tergila-gila pada Eliano? Jawabannya bukan sekedar soal skill individu. Alasan utamanya ada dua, versatilitas dan etos kerja. Pertama, versatilitas. Eliano Randers adalah tipe pemain joker modern. Ia bisa dipasang di pos fullback kiri, gelandang bertahan, gelandang box to box, gelandang serang, atau bahkan digeser sedikit ke sayap. Bagi pelatih pragmatis seperti Hodak, pemain seperti ini adalah harta karun. Jika ada pemain cedera atau terkena kartu merah, Hodak tidak perlu pusing mengubah formasi. Ia hanya perlu menggeser Eliano untuk mengisi pos yang kosong, seperti yang kita lihat di beberapa laga sebelumnya. Kedua, etos kerja. Eliano adalah motor di lini tengah, staminanya di atas rata-rata. Ia tidak kenal lelah dalam melakukan pressing dan juga disiplin dalam membantu pertahanan. Ia bukan tipe pemain yang hanya menunggu bola. Ia adalah pemain fungsional yang rela kotor demi keseimbangan tim. Tipe pemain pekerja keras seperti inilah yang sangat disukai oleh pelatih seperti Bojan Hodak. Eliano Randers adalah bukti pembelian sukses Persib musim ini. Ia membuktikan bahwa dirinya adalah pemain yang komplit secara taktikal, dan Bojan Hodak tahu persis bagaimana memaksimalkan potensi pemain serba bisa seperti dirinya. Tekad William Barros tampil konsisten bersama Maung Bandung. Terlepas dari performa individu dan hasil akhir di laga melawan Selangor FC, satu hal yang pasti, William Barros telah menunjukkan tekad kuatnya di lapangan. Striker asal Brasil ini memang sedang dalam sorotan. Sebagai penyerang asing utama, ekspektasi Bobotoh terhadap pundi-pundi golnya sangatlah tinggi. Dalam pertandingan melawan Selangor FC, kita bisa melihat bagaimana ia berjuang keras di lini depan. Sesuai dengan apa yang ia katakan sebelum pertandingan, Barros menegaskan bahwa ia tidak gentar menghadapi nama besar Selangor FC, apalagi bermain di kandang lawan. Ia menunjukkan misi besarnya untuk tampil konsisten bagi Maung Bandung. Selama 90 menit, kita melihat Barros tidak hanya menunggu bola di kotak penalti. Ia terlihat beberapa kali turun menjemput bola, membuka ruang bagi rekan-rekannya, dan terlibat aktif dalam duel-duel fisik dengan bek lawan. Ini adalah bukti dari tekad yang ia ucapkan. Bagi seorang striker, tampil konsisten memang bukan perkara mudah. Barros sadar bahwa tekanannya berat, namun kerja keras yang ia tunjukkan di lapangan terlepas dari apakah ia mencetak gol atau tidak dalam laga ini adalah modal awalnya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya adalah bagian penting dari proyek Bojan Hodak, bukan hanya sekedar target man biasa. Laga melawan Selangor FC telah usai. Kini, William Barros harus segera mengalihkan fokusnya untuk membuktikan janjinya akan konsistensi di pertandingan-pertandingan Persib selanjutnya, baik di Asia maupun di Liga Domestik.